Pemirsa, polisi menangkap seorang dukun yang menipu warga di Tangerang, Banten. Pelaku mengaku memiliki ilmu sakti. Bermodus memiliki ilmu sakti dengan ilmu bisa mengubah daun menjadi uang dan mengeluarkan benda sakti dari makam, IS menipu sejumlah warga. IS memperlihatkan aksinya itu untuk membujuk korbannya menggunakan jasa ilmu saktinya. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku saling tidak kenal bertemu di wilayah Mau, Kabupaten Tangerang. Pelaku lalu menawarkan benda jimat sebagai penglaris usaha. Korban tertarik hingga akhirnya mengikuti petunjuk pelaku. Kemudian pelaku ajak korban ke sebuah tempat pemakaman umum Selapajang wilayah Neglasari untuk mengikuti ritual. Di lokasi, pelaku meyakinkan korban dengan trik seolah ia memiliki kemampuan ilmu merubah daun menjadi uang dan bisa mengeluarkan benda pusaka dari dalam tanah makam. Setelah korban semakin yakin, pelaku minta korban serahkan barang bawaan seperti ponsel hingga motor dengan dalih membersihkannya dari hal gaib lalu melarikan diri. Korban baru sadar ditipu usai berjam-jam menunggu di lokasi kejadian. Setelah menyelidiki kasus, unit Reskrim Polsek Neglasari pun meringkus pelaku. Diketahui motif penipuan ini didasari alasan ekonomi. Sehingga saya untuk makan aja juga nggak ada, sehingga timbul di pikiran saya untuk melakukan penipuan kayak gini. Mereka yakin itu tadi, saya meyakinkan bahwa Mak Gembel itu orang sakti. Sehingga dia ngaku saya sebagai anak, juga saya sudah melakukan itu trik bikin uang pakai daun kayak gitu. Motor dan handphone dibawa sampai korban menunggu sampai maghrib. Motor tidak kembali, kemudian handphone korban 3 unit handphone dihubungi semuanya sudah mati. Akhirnya korban 4 hari kemudian membuat laporan di pos. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 atau 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Seorang pria di Sragen, Jawa Tengah menipu korbannya 8 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dapat menggandakan uang korban. Kas, warga Dukuh Pungkruk, Desa Pelosok Rep, Kecamatan Karangmalang, Sragen harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria berusia 49 tahun ini ditangkap usai menipu korban sebesar 8 juta rupiah. Kas mengaku bisa menggandakan uang hingga ratusan juta rupiah. Tipu daya dimulai saat pelaku bertemu dengan korban WR. Saat itu korban mengeluh banyak utang dan pelaku mengaku bisa menggandakan uang. Korban diminta siapkan uang 8 juta rupiah. Berdalih untuk membeli 2 ekor kambing sebagai syarat penggandaan uang. Lalu uang korban dimasukkan ke kardus dan dicampur dengan tanah dari halaman rumah. Saat korban mengambil tanah, pelaku mengantongi uang korban. Tanpa curiga, korban menuruti pelaku yang melarang membuka kardus hingga esok hari dan uang akan berlipat menjadi 450 juta rupiah. Ketika kardus dibuka korban, uang miliknya raib. Hari kemudian si korban curiga kok tidak ada kabar apa-apa. Setelah itu dibukanya kardus ini gitu. Ternyata duit yang 8 juta tidak ada, yang dijanjikan 450 juta juga tidak ada. Ini adalah sarana yang dipakai untuk melakukan penipuan. Pelaku mengaku telah 5 kali beraksi di Sragen. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pasangan suami istri menipu dengan modus membuka lowongan kerja di media sosial. Pelaku meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari para korban yang melamar kerja. Pasangan suami istri Arwanda dan Jusriani ditangkap tim Satuan Resmob Polda Sulsel di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Keduanya buronan Polda Metro Jaya atas kasus penipuan lowongan kerja online. Pasangan suami istri ini membuat perusahaan fiktif lalu menyebarkan lowongan kerja palsu di media sosial.
Para pencari kerja diminta menyerahkan uang jutaan rupiah dan dijanjikan bisa bekerja di perusahaan yang berdomisili di Jakarta. Uang telah diberikan, namun korban tak kunjung dipanggil kerja. Merasa ditipu, korban yang umumnya warga Jakarta melapor ke polisi. Dari penipuan lowongan kerja palsu, pelaku meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Korban-korban ini beberapanya telah melakukan pengiriman untuk tanda jadi sebagai atau untuk menjadi pegawai dalam perusahaan tersebut. Namun setelah mengirimkan dana tersebut, pegawai atau korban ini tidak kunjung dilakukan pemanggilan. Akhirnya di sini korban merasa ditipu. Kedua pelaku dan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan diserahkan ke pihak Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Polres Cimahi membekuk seorang buruh pabrik yang menipu belasan wanita muda. Modus pelaku adalah mencari tenaga kerja dengan syarat para korban harus memberikan foto porno. Seorang buruh pabrik di Bandung Barat diamankan penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat di kediamannya di kawasan Cihanjuang, Bandung Barat. Pelaku merupakan penipu sekaligus pemeras dari belasan korbannya. Kasus ini berawal dari laporan salah satu korban yang berasal dari Padalarang, Bandung Barat. Modus yang dilancarkan tersangka yaitu berpura-pura sebagai HRD sebuah pabrik susu sedang mencari calon tenaga kerja dengan sasaran perempuan di media sosial. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata ada 12 korban yang ditipu oleh pria berusia 27 tahun tersebut. Selain menipu, tersangka memeras dan melakukan tindakan tak senonoh terhadap para korbannya. Seluruh korban wajib menyerahkan foto dan video porno sebagai syarat seleksi untuk bekerja demi menghindari salah satu penyakit. Harus mengirim video atau gambar yang mohon maaf tanda kutip itu tidak boleh dikirimkan, tapi dengan alasan tersangka ya adalah itu untuk mengetahui dia sakit HIV atau tidak atau penyakit lainnya. Tadinya tujuannya untuk apa tadi? Cuman iseng aja gitu, Pak. Terus diminta uangnya berapa? 1 juta, antara 1 juta, 1,5 juta. Pelaku melancarkan aksi ini sejak Desember 2021 hingga akhir Maret 2022. Polisi menjerat tersangka pasal berlapis tentang penipuan dan informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Seorang ibu muda di Mojokerto, Jawa Timur ditangkap polisi karena terlibat penipuan dan penggelapan uang. Pelaku mengiming-imingi korbannya akan bekerja di sebuah perusahaan asing dengan syarat menyetorkan uang puluhan juta rupiah. Seorang ibu muda bernama Desi Rahmawati di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diamankan kepolisian Polresta Mojokerto karena terbukti telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian yang dialami oleh puluhan korban mencapai 2 miliar rupiah. Sementara modus yang dilakukan Desi Rahmawati ini menjanjikan korbannya bisa masuk kerja di sebuah perusahaan asing pembuat bumbu masakan di kawasan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Untuk bisa masuk, para korban dimintai sejumlah uang dengan jumlah bervariasi antara 20 juta hingga 40 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh saudara DR itu dengan cara memberikan janji bahwa yang bersangkutan bisa membantu masyarakat yang akan bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Mojokerto Kota. Saat ini sudah ada 3 korban yang melapor ke Polresta Mojokerto dengan bukti kwitansi, buku rekening, mobil, dan sepeda motor. Tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Jangan percaya dengan semua cara instan untuk mendapatkan cuan. Usaha dan doa menjadi kunci untuk merubah nasib kita. Pemirsa, 7 anggota geng motor bersenjata tajam ditangkap polisi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.